kalau kita menyelenggarakan penyelenggara ini, kita harus lebih politik daripada politisi. Dari Gubernur Sumatera Tengah sampai Sumatera Barat, dari Muhammad Nasrun sampai Zainal Bakar. Kalau kita melihat bangunan pemerintah hari ini ada gonjong-gonjong itu adalah itu bagian dari strategi harga diri. Membuat orang Minang itu terkenal di abad 19 dan abad 20 itu adalah dialektika tadi itu. Menulis tuh setannya banyak, Bang. Oh iya, Bung. Ini masalah ini, Bang. Dapat energi kebahagiaan baru. Siap, pakai kata-katanya Malindo itu. Karena setan hadir dalam buku itu. Setan hadir dalam buku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di Bercerita dengan Wanda Romansa. Seperti yang terlihat, hari ini langsung dengan Bang Lindo Karsa. Bang, terima kasih. Yuk. Ini paling cepat ini. Kemarin saya minta jadwal sama beliau, sekarang sudah sempat bisa bertemu dengan beliau. Banyak Bang pertanyaan dari kawan-kawan nanti nih. Kenapa dengan Bang Lindo nih cerita nih? Sudah lompat-lompat, kemarin sama siapa, sekarang sama siapa. Teman-teman yang tidak tahu Bang Lindo ini kenapa menarik, saya termasuk kagum dengan orang-orang yang mampu untuk menulis, Bang. Ya. Ya, bagi saya lebih tertarik untuk bercerita dengan Abang tentang tulisan. Ya, karena banyak penulis, tapi tidak banyak penulis yang saya kenal orangnya gitu, Bang. Saya sempat kenal dengan Abang. Bang, kenapa nulis, Bang? Kenapa tidak baca puisi saja? Kenapa tidak yang lain? Saya dari mahasiswa dulu, Wanda, Bung. Ya. Itu ada kutipan yang saya bikin. Menulis itu adalah tabungan kebahagiaan yang bernuansa intelektual. Jadi, kalau kita menulis, kita menabung butiran-butiran kebahagiaan, dan sesungguhnya itu adalah intelektualitas gitu. Itu alasan menulis. Iya. Tidak ada sisi lain yang bisa dikerjakan menjadi butiran-butiran kebahagiaan. Tapi tidak dengan tulisan. Orang mungkin punya cara untuk berbahagia. Ini cara kita untuk berbahagia. Ya, cara kita beda-beda. Iya. Cara kita beda-beda. Bang, sebentar. Tadi saya dengar Abang manggil saya Bung. Iya. Dan saya melihat Abang manggil orang banyak itu Bung saja, Bang. Nah, itu gimana nih? Kenapa Bung itu, Bang? Iya. Itu kan agak revolusioner. Artinya tidak monoton, artinya keakraban. Ya. Artinya itu ada spirit namanya, spirit pergerakan di sana itu. Kalau kita panggil orang dengan Bung itu ada energi kita untuk saling bergerak untuk sebuah kebaikan gitu. Iya. Makanya tidak semua orang juga saya panggil Bung. Oh, siap. Tidak semua orang. Siap. Saya merasa teristimewa ini, Bang, dipanggil Bung. Iya, masuk kategori itulah. Amin. Bang, dulu sempat nulis berarti pas kuliah atau setelah kuliah? Waktu kuliah tuh, itu awalnya menulis itu kan karena hanyutan nasib itu. Wah, sebentar hanyutan nasib ini kalau beda nih. Gimana? Dulu itu kan kuliah itu kan karena susah sekali untuk membiayai kuliah. Bekerjalah dengan tenaga, dengan otot. Ya. Pada suatu titik saya melihat Teluk Bayur itu indah sekali. Lalu saya pikir kalau saya masih bekerja untuk membiayai kuliah dengan otot ini, kapan saya akan merasa seperti mahasiswa yang sebenarnya? Maka muncul ide menulis. Menulislah saya waktu itu pertama kali di koran Mimbar Minang. Tahu Bung berapa honornya? Nah. 15.000 tahun 2000. Tahun 2000? Ya, tahun 2000. Pas 2000? Iya, 15.000. 15.000 itu bisa untuk hidup anak kos seperti saya itu setengah bulan. Serius Bang, 2000? Serius. Harga mie berapa, Bang? Kita berapa waktu itu? Jarang makan mie ya? Siap. Beda. Kalau saya anak kos, tapi makan mie. Iya. Uang itu, biaya hidup kami itu sambalnya 1.000 untuk 2 kali makan. Jadi kami berkumpul bersama, beriuran, masak, beli sayur, beli bahan-bahannya, masak. Itu bisa untuk 1.000 untuk 2 kali makan. Satu hari begitu ya? Satu hari. Berarti mau makannya cuma 2 kali sehari? 2 kali sehari. Saking saking berjuangnya. Ya, siap. Tapi banyak juga orang-orang di luar sana yang juga berjuang. Oke, Bang. Abang punya basic menulis sebelumnya? Tidak, saya tidak punya basic. Terus? Waktu SMA tidak punya basic. Waktu di SMA itu kan sekolah kan tidak mengajarkan seperti kita punya mading. Iya. Punya apa tidak. Tapi di kampus itu Universitas Andalas, dahulu namanya Fakultas Sastra itu, ada kelompok-kelompok kajian. Siapapun dia berserikat, berkumpul membahas
apapun topik yang dia inginkan, yang hobinya, kemudian dia ambil saripatinya, kristalisasinya, ditulis, kemudian dikirim ke koran. Apa ikut? Ikut. Oke. Kami namanya ada kelompok namanya Kajian Filsafat Juntoka. Siap. Jadi kajian itu ada beberapa kawan-kawan yang melakukan kajian-kajian segala filosofis. Ini kita jadi filosofisnya apa? Setelah itu ditulis. Kalau keluar terbit di koran, itu kawan-kawan secara sukarela, entah siapa dia, di fotonya, fotokopinya, nanti ditempel di sudut-sudut kampus. Siapapun mahasiswa melihat, wih mahasiswa ini, itu ada energi lagi yang mengalir. Wah, diterbitkan tulisannya gitu ya. Apalagi di koran-koran yang pertama. Ditambah lagi nanti dapat honor kan. Kalau dulu zamannya ya media-media cetak. Iya, sekarang media cetak tidak terlalu begitu. Iya. Sekarang kan sudah digilas sama media online dan segala macam. Iya. Dulu itu untuk bisa keluar dari terbit atau terpublikasi di koran itu tidak mudah. Banyak kan kategori, kemudian orang juga banyak memasukkan. Iya, saingannya juga banyak. Kalau hari ini apapun bisa kita tulis di ujung jari kita langsung bisa publish. Ada banyak media yang bisa mempublikasinya. Termasuk media sosial pribadi. Bisa blog, bisa. Ada juga media-media yang komersil membuat Kompasiana kayaknya kan. Juga Detik punya opini kan. Detik opini juga ada. Tadi Abang ada menyentil sedikit. Abang sastra Inggris. Sastra ya? Sastra. Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Sastra, Bang. Ya, sastra. Berarti bahasa Inggris murni ya, berarti ya? Iya, murni, bukan D4, tidak punya akta. tidak bisa jadi guru. Tidak jadi guru. Iya. Kenapa kuliahnya ke situ gitu, Bang? Itu kan sama juga dengan Hanyut dan Nasib. Dulu orang menganggap kuliah di bahasa sastra Inggris itu kan wah kan? Iya. Wah. Kemudian saya lulus di sastra Inggris, satu lagi di IPB produksi ternak. Wah, IPB loh, Bang. IPB. Iya. Tapi uang tidak ada untuk pergi Jawa. Ambillah yang murah ini kan? Iya. Akhirnya uang kuliah berapa, Bang? Satu semester sama kami itu 98 itu 150.000. Weh, tapi 150.000 sudah mahal itu bakal diuangkan sekarang. Kursnya ya. Kalau inflasi sekarang berapa kan? Ya, 2 juta lah. Lebih kurang lah ya. Oke. Wah, itu susah jadinya itu. Susah lah, Bang. 150.000. Mungkin gaji saudara-saudara kita yang mungkin bekerja sebagai ASN dan segala macam mungkin gajinya segitu juga, sekitar 200 ribuan, 300 ribuan mungkin tahun itu. Tahun itu ya? Iya, tahun itu. Itu kan 6 bulan bayarnya segitu. Oh iya, 6 bulan. Apa senang kuliah di situ? Sastra Inggris soalnya. Iya, harus disenang-senangkan. Kalau tidak pulang kampung menjadi mahasiswa yang tidak tamat kan hancur kita kan. Kita harus berdarah-darah. Siap. Bang, kuliah di sastra Inggris kemudian tentu sampai hari ini bagi teman-teman yang tidak tahu, tapi saya pikir banyak yang tahu sih, Bang Lindo Karsha adalah ketua KPU Sujunjung hari ini. Iya. Betul ya, Bang ya? Iya. 2 periode nih. Iya. Menjadi ketuanya 1 periode kali ini. Periode kemarin 5 tahun yang lalu itu sama senior-senior kita yang lain. Nah, kenapa terjunnya ke dunia politik ini, Bang? Ini dari sastra, orang sastra begitu, Bang? Iya, ini kan lebih didorong oleh latar belakang pekerjaan saja gitu. Habis tamat jadi wartawan di Harian Singgalang, lebih banyak meliput tentang politik. Kemudian keluar dari Singgalang, masuk kepada grup Kompas Gramedia, Tribun, juga liputannya ke sana sampai di Dumai dan Pekanbaru, bergabung membuat media, juga liputan politik. Jadi artinya penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen utama dari demokrasi itu sesuatu yang akrab dengan keseharian kita dalam mengerjakan tugas-tugas di demokrasi. Oke. Kenapa ke penyelenggaranya kalau memang Abang meliput kegiatan-kegiatan politik? Kenapa tidak di kegiatan yang lain di dalam dunia politik? Lebih serunya tuh dari penyelenggara. Kenapa? Karena kita kan mengenal politisi-politisi. Kalau kita menyelenggarakan penyelenggara ini, kita harus lebih politik daripada politisi. Oh siap, berada di atas, lebih di atas. Bukan soal di atas, kenapa? Lebih harus menguasai hal-hal isu, soal teori, soal praktek, harus menguasai. Kemudian karakter politiknya seperti apa, kecenderungan kalau ini langgam politiknya orang, karakternya seperti apa. Itu kita pahami gitu. Paham. Bang, berarti kan triggernya ketika Abang terjun ke dunia politik ketika menjadi jurnalis. Ya. Sebelumnya tentu Bang punya cita-cita nih. Abang punya keinginan lain selain terjun di dunia ini. Iya. Dulu
pernah tes dosen di UNP sampai wawancara. Oke. Terakhir itu tidak lulus kan. Akhirnya karena sudah tidak mungkin ikut PNS dan itu mungkin tidak langkah yang takdir kita. Maka difokuskan saja memahami aturan dan aturan politik, memahami kaidah-kaidah politik, konsep-konsep politik, kemudian juga relevansinya dengan kepenyelenggaraan. Itu kan mendalaminya terus gitu. Ketika didalami rasanya kok semakin ke titik sana menarik dan rasa passionnya dari sana. Iya, senang sih. Sisi-sisi kebahagiaan ketika berjurnalis tadi pindah ke sini. Pindah situ dia. Iya. Dapat item-item kebahagiaan selanjutnya. Iya. Saya ingin cerita buku Abang dikit, Bang. Ada 2 buku yang saya dapat referensi yang Abang tulis. Yap. Ya, saya berharap sebenarnya setelah ini saya dapat bukunya. Bukunya udah lama. Satu Utopia Nagari Minangkabau. Utopia Nagari Minangkabau, satu lagi dari Gubernur Sumatera Tengah sampai Sumatera Barat, dari Muhammad Nasrun sampai Zainal Bakar. Bang, cerita sedikit Bang tentang kedua bukunya. Sedikit aja, Bang. Buku yang pertama itu adalah Utopia Nagari Minangkabau. Iya. Waktu tahun 1999 itu orang kan lagi demam kembali ke Nagari. Iya, kembali ke Nagari. Karena ada otonomi kan. Iya. Jadi orang kembali. Dia ingin Minangkabau ini atau Sumatera Barat ini setidak-tidaknya seperti Nagari masa lalu, memberikan peranan kepada nenek mama ini segala macamnya dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 tentang otonomi daerah, saya lupa nomor. Iya, maaf Bang, saya nggak terlalu ini nih. Iya. Tidak punya referensi itu. Kemudian kami mengkritisinya, di tulisan-tulisan waktu mahasiswa itu mengkritisinya. Utopis itu tidak masuk, tidak akan pernah nyata, tidak akan pernah berwujud kita menginginkan Sumatera Barat seperti Nagari masa lalu. Tidak akan pernah. Ya, makanya pemakaian kata-kata utopis itu di situ. Iya, utopia itu Nagari Minangkabau tidak akan mungkin terwujud. Dan ini sampai hari setelah buku itu kan ditulis di tahun 2003. Sekarang sudah 2021. Berarti kan sudah 19 tahun ya. Iya. Ya, 19 tahun ya. Ini 2003. Lebih kurang 18 sampai 19 tahun. Nagari itu kan tidak terwujud. Nagari seperti yang memberikan peranan yang pada masa lampau itu. Iya, demokrasi deliberatif namanya. Artinya dulu kalau orang ingin menjadi wali nagari itu kan harus disaring oleh nenek mama yang ada di nagari itu. Baru nanti dikeluarkan kepada masyarakat. Hari ini kan tidak seperti itu. Kalau mau ingin jadi wali nagari adalah cukup dengan rakyat saja. Makanya kita tulis waktu 2003 itu, apapun deras opini untuk mewujudkan nagari di Minangkabau atau Sumatera Barat itu utopis, tidak akan terwujud. Buku pertama tadi bercerita tentang itu. Tentang itu. Maaf ini Bang, Abang bercerita tentang pesimistis itu. Tidak pesimistis itu. Itu adalah kajian dengan perangkat hukum yang ada ketika Undang-Undang Otonomi Daerah itu. Itu kan ada setengah hati memberikan kewenangan kepada nenek mama itu kan juga dikaji. Pemerintah tentu paham dia. Nenek mama ini kalau dikasih kepemerintahan seperti dahulu. Iya. Buku itu, jadi poin itu buku itu bercerita tentang hasil analisis Abang tentang kalau seperti ini aturan-aturan yang ada, seperti ini kondisi yang ada, mungkin susah untuk mencapainya. Kira-kira ke situ ya? Iya, susah. Dan hari ini kan terbukti kan. Belum juga soalnya. Iya, ada enggak di Sijunjung atau Sumatera Barat pemerintahan adat nagari yang pemerintahan nagari adat misalnya. Iya, belum ya Bang ya. Nagarinya nagari pemerintahan ya. Sementara di undang-undang desa itu kan ada diberi peluang itu. Sampai hari ini kan tidak ada itu. Bang, buku kedua Bang. Itu cerita tentang gubernur mulai dari Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu kan dulu ada Sumbar, Riau dan Jambi. Gubernurnya itu adalah Muhammad Nasrun pertamanya. Nah, sampai Pak Zainal Bakar, beliau sudah mendiam sebenarnya. Jadi, buku itu bercerita tentang kehebatan-kehebatan, sengaja mengangkat kehebatan-kehebatan di masa para bapak-bapak itu. Misalnya Bapak Harun Sen ketika PRRI sudah dihantam habis oleh tentara pusat. Kalah kita, lalu orang Minang kalau ketika itu kan menunduk sebagai orang kalah. Muncullah strategi oleh Pak Harun Sen yang juga rektor UNAN zaman itu, strategi harga diri. Strategi harga diri salah satunya adalah kalau kita melihat bangunan pemerintah hari ini ada gonjong-gonjong itu adalah itu bagian dari strategi harga diri. Itu bagian dari strategi harga diri. Iya, menunjukkan ke Minangkabauan. Minangkabau itu masih ada, orang Minang masih ada. Siap. Mulai dari
pembangunan ketika itu adalah pembangunan kantor gubernur yang sebelum dilihat sekarang itu. Iya. Itu Bagonjong yang bikin. Iya. Kita menang. Itu- Kita kalah bukan karena ini gitu. Oke. Itu isi buku yang Salah satunya Bang, kedua buku itu masih ada cetakannya yang beredar hari ini? sudah tidak ada cetak. Sudah tidak. Bisa dicetak lagi? Tidak ada order yang dicetak. Kira-kira maksudnya kalau ada teman-teman nanti yang ingin buku Dia- itu gitu Dia ada Bang. di beberapa pustaka ya. Kalau buku yang gubernur dari Sumatera Tengah dan Harun. sampai Sumatera Barat itu saya kan titip saya hibahkan ke pustaka Daerah. Oke. Iya. Bagi teman-teman yang pengen baca buku itu, saya pikir menarik untuk bicara bagaimana proses itu terjadi di pustaka daerah ada. Iya, ada pustaka daerah. Oke, Bang. Dari sana kita ingin bercerita tentang Abang S2-nya Master Ilmu Politik. politik. Master Ilmu Politik. Kenapa saya ingin tanya itu, Bang? Dari sastra Inggris ke Master Ilmu Politik itu agak beda tuh, Bang. Iya, beda jauh. Iya, agak. Saya tadi pakai kata-kata masih agak beda, Bang. Kenapa pakai main beda jauh? Beda jauh. Iya. Kenapa ngambilnya ke situ? Ada dua kemungkinan, Bang. Iya. Kalau bisa dilihat. Karena tuntutan pekerjaan, satu. Iya. Yang kedua, menyesuaikan saja. Atau memang Abang pengen mendalami di sana atau gimana nih, Bang? Iya. Ini kan lebih daripada apa saja gitu, sama dengan hobi Bung. Berjurnalis. Iya, membuat ini kan Oh, iya, hobi. iya. Kan. Oke, Saya hobi. hobi menulis politik, Siap. hobi membaca tulisan politik, tapi tidak hobi berpolitik gitu kan. Siap. Berbeda ya. Siap. Berbeda. Jadi apa yang kita baca itu kan tidak mempunyai kerangka dasar yang kuat. Oke. Kerangka dasar yang kuat itu kan dibangun dengan teori-teori, konsep-konsep, itu ada di kampus. Iya. Nah, maka saya mengambil magister ilmu politik itu adalah untuk memperkuat tataran berpikir. Misalnya karakter pemilih seperti ini, pendekatan pemilih sosiologis misalnya, kemudian pemilih rasional misalnya seperti apa. Kalau dia isu junjung kita temukan misalnya pemilih sosiologis misalnya, apa yang bisa kita lakukan itu? Iya. Rasional apa misalnya? Sama juga dengan politik misalnya. Kalau yang di politik itu ada namanya dramaturgi misalnya. Apa yang ada di depan panggung Belum tentu itu terjadi di belakang panggung. iya, apa yang terjadi di depan panggung dikendalikan orang yang di belakang panggung. Oh, begitu. Iya. Oke. Siapa yang berteriak-teriak itu sebetulnya? Iya, Berteriak iya, itu. iya. Siapa yang menyuruh berteriak? Oke. Menarik. Itulah bisanya. Iya. Kalau Bung misalnya dia mau berhadapan dengan orang misalnya, dia keras misalnya, pasti ada bisanya. Oke. Bisanya itu adalah orang yang gurunya bisa jadi, atau orang yang ditakutinya. Betul. Itulah yang disebut dengan dramaturgi dalam konsep aplikasi kekinian kita seperti itu. Pengambilan kuliah magister ke situ ingin pendalaman tentang itu karena Pendalaman tadi itu. ya. Pendalaman. Kemudian hari ini kan kita khawatir misalnya perilaku pemilih kita kan semakin rasional. Rasional itu adalah apa yang menguntungkan dia, Iya, dia pilihnya. iya, Menguntungkan iya. ini macam-macam ini. Macam-macam. Itu Itu indikatornya banyak gitu. Iya. Ya. Itu dia. Makanya Abang ngambil ilmu politik. Iya. Ya, ngambil ilmu politik. Semakin terang menderang lah kalau kita misalnya ada di penyelenggara yang setiap hari, setiap pekerjaan kita itu berhubungan dengan perpolitikan, Ya. dengan tindakan politik, Ya. perilaku politik, makin paham kita. Kalau Ya. ada orang seperti ini, paham kita langsung cepat. Saya setuju itu, Bang. Karena kita kan memang sering mendengar itu, Bang, bahwa sesuatu yang tidak dikerjakan oleh ahlinya, itu maka dia akan hancur. Ya, karena saya pikir dengan pendalaman ilmu-ilmu itu akhirnya Abang semakin paham dengan apa yang Abang kerjakan. Karena prosesnya di sini kan. Iya. Begitu menurut saya. Bang, tidak semua dari teman-teman, mungkin banyak yang melakukan hal ini, tapi tidak semua saya pikir melihat pekerjaan di ranah penyelenggara ini. Ini sedikit nih Bang, sedikit aja Bang. Penyelenggara ini adalah pekerjaan yang mudah. Karena ini benturannya besar nih Bang. Ya, mungkin Abang pasti punya solusi gitu Bang, melihat di ranah-ranah yang seperti ini. Guru saya Taufikur Rahman, ketua Pak, KPU. salam Pak. Ketua Nanti KPU. tunggu jatah Pak. Saya minta waktu Bapak juga. Ketua KPU yang sebelumnya kan guru saya. Saya selalu di banyak tempat saya katakan guru saya. Siap. Sampai hari ini saya ingat, ketika berurusan dengan orang politik atau yang berkaitan dengan perpolitikan, Iya. maka satu kuncinya adalah berjelas-jelas dan berterang-terang. Setuju.
Tapi tidak hanya politik saja sebenarnya Bang, dalam kehidupan juga gitu kan Bang? Seharusnya iya. Iya, Kita berunding dulu baru bekerja kan. Iya, Bukan betul. bekerja dulu baru berunding, maka kita hancur kan. Iya. Berunding dulu. Iya. Itu berunding itu kan dalam rangka berjelas-jelas itu. Iya. Ya. Betul. Berjelas-jelas ini apa yang bisa dilakukan, kebutuhannya apa yang bisa dilakukan, kerangka hukumnya apa, Betul. rujukannya apa, yang tidak ada rujukannya kebijakannya apa, Iya. supaya tidak melanggar itu yang berjelas-jelas tadi. Yang penting kata beliau berjelas-jelas. Iya. Betul. Ya, harus Berjelas dan berterang-terang. Iya. Sampai detik ini dari perjalanan Abang sudah 41 tahun, 42. 42. Kelahiran 79 ya Bang ya? 79. Ya, sampai tahun ini saya pikir tentu kalau dikatakan sukses itu subjektif Bang. Iya, subjektif. Ya, Karena tentu salah Abang punya pencapaian. Tapi sebelum ke pencapaian nih Bang, saya percaya bahwa dalam kehidupan manusia itu pasti ada pernah mengalami hal-hal yang apa ya sifatnya ya, yang tidak tercapai gitu. Saya punya impian pengen minum kopi, ternyata akhirnya dapat teh gitu Bang. Saya mungkin Abang juga pernah mengalami itu. Abang punya sebuah impian sampai sekarang belum gitu Bang. Iya, Apa kira-kira Bang? apa namanya itu? Dulu saya bercita-cita punya pustaka. Pustaka? Iya, sebagai ruang literasi gitu. Iya. Saya punya mimpi itu ada beberapa rujukan. Kemudian di pustaka itu ada ruang dialektika. Oke. Saya kemarin ketemu dengan ketua Ikatan Keluarga Kabupaten Sijunjung Kota Batam, Iya. Daujang, sama si Condra Antoni. Oh, Bang Con, salam Ya. hormat Bang. Condra Antoni itu kan kandidat mahasiswa S3 di Australia UFC. Tahun ini? Iya, dia baru sudah diterima. Oh. Berangkat saja. Iya. Saya cerita karena melihat komplikasi permasalahan masyarakat kita dengan segala macam aspeknya, maka salah satu yang paling penting banget itu adalah manusia. Iya. Caranya adalah sederhana. Para perantau misalnya, cita-cita saya, Iya. kumpulkanlah anak-anak muda yang belum terkenal, yang masih mempunyai visi ingin membangun dirinya. Iya. Yang kalau dia berjalan dia tidak menanyakan alas apa, berapa transport saya terima, apa yang Iya. saya kumpulkan itu. Kemudian para perantau ini bagilah pengetahuan, pengalaman merantau itu. Kalau misalnya hidup tidak makan di rantau, apakah tangis yang kita lakukan pertama? Atau apa gitu? Iya. Atau apa mata uang yang paling laris di dalam kehidupan di mana saja? Misalnya ketika ada ujang misalnya saya katakan mencapai titik sekarang itu kan banyak onak durinya, lika-liku. Iya. Pada titik kepahitan itu apa yang paling berkesan, apa yang ingin dilakukan? Kalau itu udah ujang sampaikan kepada masyarakat Sijunjung, generasi Sijunjung, itu cikal bakal, itu bekal untuk dia. Iya. Bekal bagi dia. Dia kalau dia mengalami ini, dia bisa nanti inovasikan lagi, daya tahan hidupnya lebih tinggi gitu. Iya. Transfer lah pengetahuan itu. Dan itu dari pustaka. Di pustaka kita itu. Ada ruang dialektikanya, Iya. ada kita bisa jadi dengan tulisan beliau-beliau begitu ya Bang ya? Iya, misalnya sederhana saya kira. Kalau misalnya ada perantau pulang, minta waktunya 1 jam, kumpulkanlah yang orang-orang yang tidak meminta alas tapak tadi itu. Iya. Karena memang dia ingin memperbarui energinya, menumbuhkan cita-cita, kumpul pagi tanpa ada beban, tidak ada SPPD-nya, tidak ada snack. Kalau mau makan snack bawa aja minuman dari rumah Masing-masing saja. Iya. Dia betul-betul orang yang haus. Carilah generasi-generasi yang haus dengan pengetahuan. Pasti ada Bang. Banyak lah. Itu maka saya bilang itu kan ibarat setitik air Iya. yang tercecer di berbagai negara. Kalau ingin membuat gelombang perubahan di sini, kumpulkanlah setetes air itu menjadi sebuah gelombang. Pekerjaan memang lama. Iya. Tapi bersabar, insya Allah saya maju. Pembangunan sumber daya manusia itu memang prosesnya lama Bang. Lama. Iya. Itu dia. Kalau misalnya ada sosialisasi, orang yang kita sosialisasi kita kasih uang, Iya, kita ganti, itu kan lebih kepada kebutuhan kita. Betul. Tidak Sosialisasinya itu. Iya. Makanya tertariklah kalau mau Daujang sama kawan perantau, saya punya ide seperti itu. Ya, misalnya ada perantau yang lain yang sukses di bidang lain, ceritakanlah kepahitan, kemudian bagaimana mencapai sukses, apa kiat-kiatnya, apa keluhuran yang harus ditanam dalam diri. Bang, itu kan posisi dialektika tadi Bang.
di dalam pustaka yang sebagai impian Abang yang belum tercapai hari ini. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan tercapai, Bang. Ya, kalaupun ada yang bisa saya ikut kontribusi di situ ya saya coba gitu, Bang. Minimal ikut mendoakan seperti ini. Ini kontribusi saya, Bang. Amin. Ya. Kemudian berarti kan tidak perlu harus pustaka, Bang. Kalau ruangan dialektikanya yang menjadi lebih penting. Iya, ruang dialektika pustaka itu kan impian dari punya beberapa referensi. Iya. Tapi pekerjaan dari yang saya sebut tadi itu bisa dilakukan mana saja. Iya. Ya, makanya siapapun bisa melakukan itu. Iya. Termasuk yang perantau tadi. Perantau tadi kan dia ingin berkontribusi. Kalau ingin berkontribusi, saya titip saja satu kata saya. Yang satu tadi itu gitu. Nah, menarik juga masalah perantau, Bang. Abang cerita perantau itu kepada satu poin, Bang. Iya. Bagaimana pendapat Abang? Orang Minang ini sangat terkenal ya, Bang, dengan perantau-perantau yang luar biasa sukses. Banyak sekali perantau-perantau Minang yang sukses. Bagaimana bentuk sinergi nyatanya, Bang? Kita sering, Bang, mendengar retorika persoalan perantau membangun dan segala macam. Sering kita dengar, Bang. Tapi bentuk realnya itu gitu, Bang. Itu kan perlu. Ya, bagaimana pendapat Abang, Bang? Susah juga kita ngomong. Bicara soal itu kan ada beberapa fakta kadang-kadang kita cukup kecewa. Ada peduli, ada maunya, Bang. Yes, asik. Ada maunya kan. Artinya kapan orang perantau peduli nih? Iya. Kalau yang ada mau tadi tuh kan. Iya, betul. Ketika ada momen-momen. Yang tidak yang juga tulus juga banyak. Yang tulus ada banyak. Iya. Barangkali belum bertemu linear dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dari kampung. Betul. Misalnya kebutuhan di kampung misalnya kan perantau ingin memberikan dia, jadi kan dia sinkron dia. Ya. Ya, sinkron dia. Kalau yang lebih banyak sekarang dilakukan itu kan lebih kepada fisik. Iya. Misalnya Pak, ada berkumpul pemuda lalu membuat lapangan dikasih bola. Iya. Fisik kan. Sementara kalau sebagusnya itu kan mentalnya dulu kan. Iya, Kalau bola iya. itu bisa dulu. Iya. Mentalnya bagaimana mental bertanding. Bagaimana mental bersilat dalam bertanding gitu kan. Iya. Ini kan banyak landai kita kan. Betul banyak. Banyak landai dan banyak sponsornya itu. Iya. Banyak sponsornya itu. Tapi pembangunan mentalnya tadi, sumber daya manusianya tadi gitu ya. Iya, itu tadi tuh. Itu kan bisa dengan bercakap-cakap tadi itu. Kalau kita baca misalnya kita kupas habis lah apa makna hakikat daripada kata PTT itu tentang berolahraga misalnya. Iya. Kan ada itu. Kemudian berorganisasi. Iya. Kalau hari ini kan banyak terminologi orang Minang atau anak muda itu kan tidak tahu. Janganlah seperti Tibarau misalnya. Apa itu, Bang? Kan Saya juga nggak tahu saja. Tibarau itu kan salah jenis pohon. Kalau dia dari jauh dia kayak tebu. Oke. Ya, kalau dekat dia kayak jagung gitu. Oke. Tebu, dia kayak tebu tapi digigit dia tidak berair, hambar pula lagi. Oke, tapi dia mirip tebu. Menurut tebu dia. Sepertinya terlihat dari jauh manis. Manis dia. Iya. Kemana arah angin, karena dia condong. Oke. Nah, itu kan pribadi yang tidak punya pendirian. Kayak orang berkata benar dia iya juga, orang berkata buruk dia iya juga. Iya. Nah, itu kan tidak ada. Betul. Kalau orang dalam buku sengketa Jeffrey Heller itu, yang tuh Minangkabauis, orang Amerika yang ahli Minangkabau, yang berjudul Sengketa Tiada Putus itu. Salah satu karakter orang Minang yang membuat orang Minang itu terkenal di abad 19 dan abad 20 itu adalah dialektika tadi itu. Oke. Orang kiri misalnya, seperti Sultan Sabri kan Malaka itu, Iya. dia berdebat misalnya dengan Agus Salim, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, tetapi yang diperdebatkan ini pikiran. Dia tidak pribadi, dia tidak menyelesaikan pribadi. Iya. Kalau kita hari ini adalah digabung misalnya tidak suka sama saya kan, yang serahkan pribadi saya. Betul. Tidak pikiran saya. Betul. Nah, itu tidak ada sama Minang hari ini. Seharusnya tidak di situ posisi dialektikanya orang Minang. Pikirannya yang harus kita selesaikan, idenya, gagasannya. Betul. Yang harus kita serang gagasannya, Iya. pribadinya gitu. Itu yang terjadi hari ini. Makanya kehadiran ruang-ruang majelis adat. Iya. Kalau di agama kan majelis zikir kan, Iya, majelis iya. adat itu semestinya sudah membaca itu sekarang. Kayak kata PTT kalau misalnya Datuk Papatina Sabatang yang punya YouTuber juga kan, Iya. itu kan sangat gamblang dia mengurai bagaimana kekuatan kepribadian Minangkabau itu. Iya, Kalau iya. dia merantau itu kan kita tidak pernah mendengar Kampung Minang, Kampung Si Junjung. Iya, Tidak pernah kan? Tidak, Kalau tidak. kita merantau misalnya
Ada kita kenal kampung Jawa, Iya. kampung Madura, kampung Bugis kan. Karena orang Minang itu kan kalau dia merantau dia kan tidak suka berkomunal, dia Iya. bercebar. Dia nyebar. Karena Betul. dia beradaptasi dengan apapun, dengan siapapun dia bisa berteman Iya. tanpa kehilangan warnanya. Oke. Dia mewarnai. Nah, itu kan hari ini kalau Bung misalnya bertemu sama orang Minang nyaris tidak ada seperti itu, Bung. Iya. Dan justru sekarang bisa diwarnai oleh yang lain gitu. Paham. Diwarnai yang lain ya. Bang, sudah sampai mana Bang target pengerjaan untuk sampai pada proses impian Abang tadi? Pustaka tadi, sudah beli tanahnya atau sudah dapat hibah tanahnya? Itu masih bergentayangan dalam alam pikiran. Asik. Tapi Saya- tetap jadi impian yang target utama ya Bang? Iya, saya coba kumpulkan beberapa buku saya. Kemudian saya dulu kan meresensi buku. Hmm. Dari hasil resensi itu kan dikirim buku, beberapa buku kan. Dan itu saya kumpulkan lagi. Kemudian kalau mau ke kota misalnya ke tempat-tempat, saya cari buku, saya kunjungi toko buku, saya cari buku-buku yang relevan kita yang kita. Saya koleksi itu, saya beli gitu. Oh, sudah sampai pada proses itu. Proses itu Bang, dia. saya juga nulis sebenarnya Bang. Ada beberapa tulisan yang sudah saya pikir bisa jadi satu buku Bang. Ya, tapi menulis tuh setannya banyak Bang. Oh iya, Bung. Ini Baca masalah itu. ini Bang. Iya, kalau makanya cara obat orang bodoh itu ada, Bung. Kalau Iya. susah tidur, ambil aja buku, pura-pura baca langsung tidur itu. Karena setan hadir dalam buku itu. Setan hadir dalam buku. Iya, coba kalau Anda baca ya. Ngantuk, Iya. ngantuk kita, Bang. Ambil buku, baca aja tuh, tertidur gitu. Tapi saya sempat punya satu buku Bang, yang halamannya lebih kurang sekitar 200-an lebih. Saya selesaikan dalam satu hari satu malam. Itu pada usia pokoknya sekitar 4 tahunan yang lalu. Ya Bang, buku itu saya baca dan itu menarik dan tidak membuat saya ngantuk Bang. Wah, karena ada pesan di situ. Jadi Apa? buku yang bagus itu adalah buku yang selesai. Oke. Buku yang bagus adalah buku yang selesai. Itu kata-kata apa Bang? Kata siapa nih? Kata-kata dari senior. Oh, senior juga. Saya mau ngomong tadi itu Bang, kata-kata Bang Lindo itu. Iya, iya. Jadi bukan orang, tak boleh kita sebagai Iya. Makanya saya tanyakan ini kata-kata siapa? jangan diklaim. Iya, makanya. Punya kita jangan diklaim. Siap. Jadi itu dia. Kalau punya cita-cita buku selesaikan itu lebih bagus. Iya itu Bang, gimana cara mengusir setannya? Itu masalahnya. Ya caranya seperti itu, biasakan. Pembiasaan itu kan akhirnya setan kan menyerah dia. Ini bisa goda lagi. Oh, iya ya. Makanya kalau siapa namanya redaktur Kompas, Redana. Redana. Ya. Oke. Jadi beliau ini redaktur budaya di Kompas itu, koran yang tersohor di negeri ini. Iya. Beliau mengatakan dalam sehari itu harus ada latihan menulis misalnya 6.000 kata. Tulis aja. Bukan. Oke. Tulis aja. 6.000 kata terus. Ya. Sama dengan bersilat, sama dengan olahraga seperti Bung. Oke. Kalau Bung tidak latihan, otot Bung penat. Iya. Nah, kalau Bung latihan, dia refleks. Sudah jadi gerakan otomatis kalau kami Iya. Refleks. Maka pembiasaan. Iya. Itu yang harus dilakukan. Biasakan terus apapun kondisinya, keadaannya dalam sehari. Rekatkan menulis misalnya 6.000 kata, Iya. 1.000 kata. Setiap hari. Apa yang terasa diurai. Bagaimana cara menulisnya? Nanti aja kaji. Yang penting tulis dulu. Tulis dulu nanti Iya. baru kaidah-kaidah itu nanti aja ngikut. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin sama nasibnya sama saya, yang sudah ada tulisannya, Iya. belum sempat sampai selesai. Pokoknya tulis terus. Tulis terus. Ya. Oke. Iya. Bang, ke depan tentu di usia Abang yang sekarang, pasti bagi saya nih Bang ya, pemuda itu adalah orang menjemput pesan dari generasi sebelumnya yang akan menyampaikan kembali kepada generasi selanjutnya. Bagi saya Bang. Nah mungkin kenapa saya harus mengawali dari itu? Pada usia Abang sekarang, Abang tidak, saya katakan adalah generasi muda yang akan mencapai pada generasi tua. Maaf ini Bang, kenapa saya katakan begitu? Akan ada hal-hal yang harus kami warisi dari Abang. Tentu begitu Bang. Ya, tentu kami butuh wasiat-wasiat begitu. Sebagai kaum muda yang sudah akan masuk ke kaum tua begitu Bang. Sebetulnya tidak ada wasiat itu. Kalau ingin kita memberikan legacy itu adalah legacy atau warisan itu. Ya. Ya. Kita kan butuh ruang dialog. Oke. Diskusi. Dan masalah ini kan dialektika misalnya. Ya. Kita kan tidak punya palanta. Di palanta itu kan kalau bahasa Jawa kan lesehan ya. Lesehan, iya. Kalau kita kan palanta itu. Ada lesehan Bang.
Kafe-kafe lesehan. Ya, itu. Iya. Lanjut. Ya, tidak ada palanta yang membuat kita memikirkan segala sesuatu yang mungkin hobi, Iya. mungkin kebutuhan, atau mungkin cita-cita Iya. yang secara serius. Kalau ada misalnya ruang palanta itu, misalnya palanta tentang ruang orang berbicara tentang olahraga saja, Iya. palanta ini kan bisa kita berdiskusi di sana tentang tidak hanya teknik berolahraga, tapi Iya. filosofi olahraga juga dibacakan di sana. Iya. Riwayat orang berolahraga, Iya. olahragawan besar lahir seperti ini, kan tidak ada kejadian seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita budayawan, ada nggak ruang palanta budaya kita? Iya. Yang hari ini tuh yang agak tersisa misalnya wirid-wirid adat ada di kaum-kaum misalnya. Itu dari beberapa yang kita lihat itu kan lebih membacanya itu adalah membaca petaka petitinya dengan konsep kelamaan, ke masa laluan. Oh, iya. Iya. Sementara kita hidup dengan Masa kini. masa kini. Kalau bisa kan konsep-konsep kelamaan itu bagaimana bisa merefleksikan suatu kepribadian untuk menghadapi masa Kondisi yang akan datang. kekinian. Iya. Iya, dan Kita masa orang datang. Minang dengan konsep orang Minang hidup di zaman digital misalnya. Iya. Segala sesuatu serba di ujung jari. Iya. Bagaimana petata petiti itu terrefleksi misalnya. Iya. Itu kan harus ditampilkan. Kalau misalnya kita masih mengatakan nangkuri ialah sagu, nangkuri ialah lundi, namera ialah sagu, Sago. Iya. yang namanya adalah budi, namera sagu. Itu kan perlu penjabaran, perlu penguraian. Kalau misalnya di dalam adab berujung jari tadi itu apa Iya. misalnya kan? Iya. Iya. Misalnya kadang bisa merespon misalnya status orang, abad orang misalnya. Apa adab kita dalam berbudi misalnya? Iya. 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 Itu kan harus dicerminkan semakin karena pilihan bahasa itu kan mencerminkan tingkat kepribadian kita, tingkat siapa kita kan. Iya, Misalnya iya. Bung Dadang boleh bercakap dengan saya 2 kata 3 kata atau 1 kalimat kan udah tahu orangnya seperti ini. Kan? Iya. Iya. Nah, itu yang tidak coba kita bangun pelanta-pelanta yang tadi itu. Berarti lebih banyak berdiskusi, lebih banyak untuk hadir di ruang-ruang publik begitu untuk bertukar pikiran begitu, Pak? Iya, kalau bisa dari yang skop yang terkecil misalnya kawin, jorong, Iya, orang iya. menagari. Iya. Kita hari ini kan harus membaca fakta. Orang yang peduli dengan hal diskusi itu kan sedikit, Iya. Iya. tetapi bukan berarti tidak ada. Kira-kira Bang setuju tidak? Saya pernah dengar ini, Bang, bukan kata-kata saya ini ya, bahwa berdiskusi itu sebenarnya adalah sebuah kebutuhan, Bang. Iya, Mas setuju? iyalah. Kalau tidak berdiskusi kita bagaimana kita Rasanya tidak hidup gitu, Bang? nak mempercakapkan keinginan kita, mempercakapkan pandangan kita, Iya. mempercakapkan harapan kita pada orang lain atau lingkungan kita. Iya. Diskusi Iya. itu kan mempercakapkan keinginan kita, kebutuhan kita, persepsi kita. Saya ketemu sama Bung, saya butuh kebutuhan saya tentang percakapan ini dengan Bung kan, tentang YouTuber misalnya. Iya, oke. Kalau tidak ada diskusi, itu tidak ada jembatannya itu. Bang, dikit, Bang. Saya bukan YouTuber, Bang. Oh tidak YouTuber. Coba ya. Saya Bang Lidut kemarin sampaikan, wah ada YouTuber nih ya. Jadi saya agak risih juga. Saya bukan YouTuber, setidaknya saya menjadikan ini sebagai ruang diskusi juga, Bang. Wah, ya itu. Sebagai sebuah kebutuhan tadi. Kebutuhan tadi. Dapat energi kebahagiaan baru. Siap, pakai kata-katanya Bang Linda itu. Itu kata-kata apa? Iya. Bang Linda. Bang, terima kasih Bang untuk hari ini. Ya. Saya pikir ini menjadi hal yang baru juga untuk saya. Banyak hal yang saya dapatkan dari Abang. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga suka yang ini. Di samping cerita-cerita yang lainnya, sudah Bang, saya bisa tutup? Oke, terima kasih banyak, Bung. Oke, terima kasih Bang. Nanti kesempatan lain saya mungkin kalau ada Siap. kesempatan kita bisa cerita lagi. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.